Ini karena musim kemarau sudah tiba. Sebagai peternak domba, ya alangkah bagusnya kalau menurut saya jangan terlalu terpaku atau terfokus dengan teori yang ada ya. Kita mesti melakukan inovasi atau apa namanya lagi ya. Jadi melakukan uji coba, jangan terlalu mematok bahwa teori yang sudah ada itu menjamin 100% kebenarannya. Terkadang memang di dalam peternakan itu yang namanya teori nggak selalu sesuai dengan realita, dengan kenyataan, dengan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar teman? Gimana, sehat ya? Walaupun untuk kabar peternakan tradisional, peternakan kecil seperti kita kayaknya untuk minggu-minggu ini lagi kurang menyenangkan ya. Kenapa saya bilang kurang menyenangkan? Ya karena memang musim kemarau sudah datang, dan musim kemarau adalah salah satu hal yang paling dibenci, terutama buat saya peternak domba kecil, peternak domba tradisional yang menggunakan pakan full hijauan. Di musim kemarau ini untuk rumput susah tumbuh, yang ada juga pada tua-tua. Salah satu solusinya ya mau nggak mau kita harus menggunakan apa namanya ya, ramuan tradisional, ramuan yang sudah turun temurun digunakan oleh para leluhur kita, mbah buyut kita ketika musim kemarau datang ya. Apalagi kalau bukan air garam, karena air garam cukup lumayan membantu ya di saat musim kemarau datang. Rumput-rumput pada tua, domba pada susah makan, kita spray menggunakan air garam. Nafsu makannya biasa akan sedikit apa namanya ya, bertambah, walaupun nggak selahap ketika mendapatkan rumput-rumput muda. Ini kabar si Lala. Ini si Lala bentar lagi mau melahirkan ya, kemungkinan sih di minggu-minggu ini ya akan melahirkan kalau perkiraan saya. Ini jadi si Lala ini dulu dikawinkan secara paksa ya, di rudal paksa. Nah ya, kalau di teori-teori kan nggak bisa domba yang nggak birahi dikawinkan terus bunting, kan nggak jadi. Apa namanya, kalau domba di luar masa estrus itu biasanya nggak akan bunting kalau kata teori. Tapi ini buktinya punya saya udah yang ketiga kalinya ini saya kawinkan secara paksa. Ketika domba belum birahi saya kawinkan, alhasil ya bunting, alhamdulillah anaknya mulus. Dan ini mau melahirkan untuk anak yang ketiga. Sama untuk apa namanya, perkawinannya dulu juga perkawinan paksa ya. Mohon doanya aja ya biar ini bisa si Lala ini, domba Lala, bisa melahirkan dengan sehat, dengan selamat, baik si Lalanya maupun anak dombanya. Nah ini si Cepot, anaknya si Lala yang itu. Ini anak yang kedua, dulu juga ini dikawinkan secara paksa ya, di luar masa estrus. Buktinya ini bisa hamil dan anaknya udah segede ini di kisaran umur 4 bulan atau 5 bulan, saya juga lupa, tapi sih kemungkinan di 5 bulan, soalnya itu juga udah si emaknya atau si Lala udah mau melahirkan lagi, kemungkinan jadi 5 atau 6 bulanan lah. Karena dulu saya lupa nggak ditulis karena faktor kesibukan juga. Jadi buat teman-teman kalau yang masih ragu domba di luar masa estrus itu apakah bisa hamil jika dikawinkan, ini buktinya punya saya bisa hamil. Bukan kenapa saya bilang bisa hamil, karena ini saya melakukan uji coba bukan 1 atau 2 kali, ini udah yang ketiga kalinya, dan alhamdulillah hasilnya juga jadi. Kita lihat penampakannya dari belakang tuh, perutnya udah gede kayak gitu kan ya. Saya sih berharapnya ini 2, nggak cuma 1 ya, karena memang dari kelahiran yang pertama dan yang kedua itu anaknya cuma satu-satu, tapi mudah-mudahan saja yang ini bisa 2 ya. Bolehlah berharap, walaupun yang menentukan kan yang di atas, tapi ya sebagai peternak kita paling nggak bisa berharap dan berdoa semoga saja ini 2. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk
konten hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.